Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi di Ngopi Ngobrol Pakai Hati. Apa kabar? Mudah-mudahan kita tetap sehat, semangat, serta rezeki kita lancar. Amin ya rabbal alamin. Ya, kali ini kita mau ngobrolin tentang yang lagi viral-viral. Ya, banyak sekali yang viral di sosial media. Salah satunya adalah yang viral dua pemuda yang hampir sama, yaitu Fajar Labaju dan Tiko. Kita kupas bareng-bareng yuk, kenapa mereka viral. Mereka adalah anak-anak muda yang beruntung, kalau menurut saya beruntung ya, sehingga menjadi berita besar. Tapi ini adalah dua fenomenal, dua remaja yang merebut hati masyarakat Indonesia. Nah, yang pertama adalah Fajar Sad Boy. Ya, Fajar Sad Boy atau namanya adalah Fajar Labaju, yang berumur 15 tahun, viral di media massa baik TikTok, Snap maupun YouTube ya. Karena apa? Karena sedihnya atau keluh kesahnya ketika diselingkuhi oleh kekasihnya. Nah, ini nangisnya, sedihnya itu yang membuat kita jadi mesam-mesam sendiri, atau mau ketawa nggak tega, kayaknya kok Fajarnya itu benar-benar sedih banget gitu ya, sampai air matanya berhamburan. Ya, itu dia menjadi viral, Fajar Labaju ini. Kemudian Tiko. Nah, Tiko ini dikenal karena 11 tahun dia merawat ibunya di rumah mewah yang tidak ada air, PDAM ataupun penerangan listrik pada waktu malam hari. Nah, ini Tiko ini viral merawat ibunya, anak yang masih kecil, masih SD waktu itu, karena dia berumur 11 tahun ya. Itu merawat ibunya yang ada gangguan psikis. Ini Tiko yang bernama asli Tiko Pulung Mustika Abimana, nama yang bagus sekali ya. Memang keluarga Tiko ini dahulunya adalah keluarga orang yang berada, artinya semua ada. Jadi Tiko itu waktu kecilnya mainannya banyak sekali, mungkin kalau sekarang latar ya. Dia terbalik ketika ibunya berpisah dengan ayahnya, kemudian ibunya mengalami kesulitan hidup sehingga jiwanya agak terguncang, dan Tiko yang tadinya bermewah-mewah, selalu dimanjakan dalam hidupnya, dia mau tidak mau harus merawat ibunya dalam segala keterbatasan. Ini Tiko yang dan Fajar Sad Boy yang merebut hati para pemirsa televisi ataupun para pemirsa media sosial masyarakat. Bagaimana mereka bisa merebut hati, padahal dari hal-hal yang mereka lakukan ya begitu saja. Sebenarnya seperti Fajar ini ya, orang patah hati sampai sebegitunya itu kan membuat kita ingin tertawa. Tapi bagi Fajar ternyata serius banget dia menanggapinya. Setiap dia ditanya jawabannya
sakit hatinya. Nah, tapi dia memilih walaupun sakit hati, tapi dia tidak bodoh. Nah ini dua kontradiksi yang sering ditampilkan oleh Fajar. Nangis-nangis tapi diajak balikan juga nggak mau, aneh. Nah Fajar ini menarik perhatian ya, ternyata Fajar itu juga memiliki banyak sekali kemampuan. Dia bisa berkata-kata, dia hanya tamat dia putus sekolah ya kan, ketika di podcastnya Anji itu dia Anji mengatakan kamu lulus kelas 5, enggak lulus, saya putus kelas 5, ternyata lulus itu setelah kelas 6 ya, benar juga sih. Pertanyaan-pertanyaan yang bagi kita itu sederhana dijawab apa adanya sehingga berbeda dari yang dimaksudkan dan membuat gemes bagi yang menanyakan maupun kita yang melihat. Kita menjadi geli, suka itu karena ya jawabannya padahal itu ada sebenarnya, tapi kenapa kita tertarik kepada mereka ya, berarti kita itu juga sedang gersang, butuh oase ya. Nah, jika di podcastnya Denny, podcastnya Ruben Onsu, podcastnya Normal, itu selalu saja membuat kita tertawa sendiri begitu ya. Di podcastnya Ari Jis, ternyata Fajar dan Tiko ini hampir mirip. Fajar itu putus sekolah di kelas 5 SD, sedangkan Tiko hanya mengenyam pendidikan sampai dengan SD saja. Ketika dia melanjutkan ke SMP, sebenarnya dia SMP negeri, itu disuruh berhenti sama mamanya, dan Tiko dia nggak melawan, langsung dia berhenti aja, tidak mengatakan kenapa Toma saya kepingin sekolah juga enggak. Jadi Tiko ini apa yang terbaik bagi mamanya saja. Bahkan dia menceritakan yang dia tidak sarapan, yang terpenting adalah mamanya makan. Kemudian dia kadang kalau bawa nasi bungkus dia bawa pulang untuk makan berdua dengan mamanya. Dia juga membantu mamanya menjual perabotan rumah yang ada, yang bisa dijual. Memang kisah hidupnya sangat menyentuh ya. Jadi bagaimana dua orang yang tadinya berkekurangan harta, si Tiko ini anak manja, mama kali waktu itu, tapi dia harus berjuang menghadapi kenyataan yang bukan kaleng-kaleng. Hidup serba kekurangan, hidup serba kerepotan, kesusahan. Kalau tidak ada air bersih, tidak ada penerangan, ini kan sesuatu yang susah kita bayangkan untuk masa sekarang. Dan Tiko maupun Fajar ini adalah orang-orang yang disayangi oleh lingkungan. Fajar itu dimanapun berada, itu orang-orang pada senang. Bahkan sopir-sopir angkot, sopir taksi itu udah biasa melihat Fajar itu. Sehingga kalau Fajar kemana-mana itu naik di angkutan mereka, sering Fajar itu tidak ditarik atau tidak bayar. Dan lingkungan, karena Fajar ini sering pergi, jadi kalau Fajar cerita misalnya, saya itu merasa tidur kemudian pergi ke luar rumah,
Padahal dia memang pergi, jadi tidur tetapi terus keluar rumah. Tapi perasaan dia berangkat tidur tetapi mimpi keluar rumah. Padahal dia pergi. Kayaknya sering mencari dia dimanapun Fajar ada. Karena udah terbiasa pergi, ayahnya sampai menitipkan kepada lingkungan-lingkungan yang sering dikunjungi oleh Fajar. Jadi di sana ada polsek, ada koramil, ada tukang warung dan sebagainya. Jadi kalau Fajar tidak pulang, itu telepon kepada bapaknya Fajar. Fajar di sini Pak. Oh ya, tolong diminta pulang sebelum mengantarkan ojek atau apa nanti saya bayar. Begitu ayahnya. Dan ayahnya ini juga sangat familiar. Artinya Fajar nyaman sekali dengan ayahnya. Apa yang ada di pikirannya, dia sering curhat kepada ayah. Dan ayahnya juga menanggapi dengan senang karena dia ayahnya bilang Fajar ini adalah anak saya laki-laki satu-satunya. Dan saya sedih sekali kalau melihat Fajar itu sedih. Di sini Fajar mendapatkan kasih sayang yang hangat dari keluarganya. Tapi memang Fajar ini berbeda, sehingga anak sekecil itu sudah jatuh cinta berkali-kali. Ini yang membuat orang-orang menjadi heran. Sebenarnya enak juga ya anak kecil yang dipikir cinta melulu, tapi ternyata itulah kisah hidup Fajar yang dia bagaikan seorang pengembara yang membuat kata-kata bermakna di mana-mana karena suasana hatinya. Ini Fajar. Tiko ini juga tidak kalah mempesonanya. Tiko yang merawat ibunya selama 11 tahun, dia selalu mengutamakan mamanya. Dia selalu bagaimana mamanya nyaman. Ketika nggak ada listrik, nggak ada penerangan, karena mamanya nggak suka, Tiko juga ya sudah, yang penting mama nyaman. Itu yang membuat hati masyarakat Indonesia tersentuh. Karena melihat Tiko, melihat Fajar. Tiko ini walaupun hanya kelas 6 SD atau lulus SD, itu gaya bicaranya itu juga enggak kalah dengan mahasiswa. Dia sangat tenang, pengucapan pemilihan kata-katanya bagus, dia tidak sombong, tidak sok pinter dan norak, enggak. Jadi kalau orang tidak berpendidikan biasanya kan bicaranya juga enggak tertata, ya, sikapnya juga karena biasa tertekan begitu. Ternyata tubuhnya sangat sopan, santun, attitude-nya bagus. Jadi tetangga-tetangga pada suka kayaknya. Sehingga Tiko ini walaupun dalam kondisi kekurangan, tetapi bantuan dari tetangga-tetangga itu sehingga dia diberi pekerjaan juga untuk menjaga lingkungannya sebagai security. Tiko ini dengan lingkungan sangat menghargai. Ketika dia boleh mengambil air pun dia menjaga. Gak enak kan kalau tiap hari kita mengambil air banyak, maka kalau mengambil air ya secukupnya saja. Kalau ada hujan kita manfaatkan mengadah air hujan untuk mandi, tapi untuk makan dan minum, masak itu kita mengambil air di sebelah tetangga terdekat. Nah begitu ini Tiko ketika diwawancari benar-benar memikat hati kita semua.
dibuat-buat, walaupun sekarang ini dia dalam kondisi yang semua orang membutuhkannya, tahu tentang dirinya, tapi Tiko ini menjawab pertanyaan-pertanyaan juga sangat bijak. Ketika saudaranya menurut orang-orang itu memojokkannya, Tiko juga dengan lapang dada, dengan rendah hati meminta maaf kalau ada kata-kata yang membuat tidak nyaman bagi keluarga, dan Tiko akan bersilaturahmi suatu saat kapan nanti, juga akan ziarah ke makam papanya. Nah ini dia lebih menekankan persahabatan daripada perselisihan. Dia lebih menekankan kenyamanan, keramahan daripada hujatan-hujatan. Inilah keunggulan dari Tiko. Demikian juga pacar Serbo ini, setiap diwawancarai dia tidak terjebak ke hal-hal yang kesombongan dan sebagainya. Misalnya kalau dia punya uang banyak, apakah mau untuk pacaran, mencari pacar yang lebih bagus? Enggak. Dia tetap ingat kepada orang tuanya, dia tetap berbakti kepada kedua orang tuanya, dia tetap sayang mengingat kepada saudara-saudara dan orang tuanya, meskipun dia itu pergi kemanapun dia melangkah, tetapi tetap ingat kepada keluarga dan orang tua. Ini yang membuat hati kita itu juga tersentuh oleh pacar, sehingga kita respect banget kepada mereka berdua. Oke, ini dua orang yang sangat menyenangkan hati kita. Setiap orang tua kepingin anak-anak kita seperti mereka. Artinya mereka dalam hal sikap tidak terjebak dalam hedonisme dunia, semakin memuja harta, memuja kesenangan, memuja kemewahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut kopi.